Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau yang kerap disapa ICMI menghadirkan ketiga calon Presiden Republik Indonesia. Ketiga calon tersebut hadir memaparkan visi dan misi pencalonannya untuk berlaga di pemilu 2024. Pemaparan visi misi tersebut berlangsung selama 2 hari. Pada tanggal 4 November, Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hadir memaparkan visi dan misinya. Dan pada tanggal 5 November 2023, Capres Anies Baswedan tiba di Hotel Four Points dalam acara Silaknas ICMI 2023 untuk memaparkan visi dan misi pembangunan Indonesia Timur. Anies Baswedan memberikan paparan yang sangat menginspirasi tentang visi dan misi pembangunan Indonesia. Dalam suasana yang penuh antusiasme, Anies Baswedan menggarisbawahi pentingnya pemerataan dalam pembangunan. Menurutnya, Indonesia adalah konsep dinamis yang membutuhkan pemerataan untuk mencapai kemakmuran yang merata di seluruh negeri. Anies Baswedan menekankan bahwa tidak cukup hanya memiliki satu tanah air, tetapi seluruh warga Indonesia harus merasakan satu kemakmuran. Anies menggambarkan bahwa saat ini Indonesia masih memiliki ketimpangan yang bukan hanya sekedar statistik, melainkan juga menyangkut masa depan yang berbeda-beda bagi setiap individu. Dalam visi dan misinya, Anies menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai kompas dalam menyusun kebijakan, menggunakan data, fakta, dan pengetahuan dari para pakar sebagai elemen kunci dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Saya sampaikan selamat diselenggarakannya Silaknas dan terima kasih kesempatan untuk berbagi di hadapan peserta Silaknas ICMI ini. Tadi kami sampaikan bahwa pentingnya kita secara serius melakukan perubahan paradigma dari pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan menjadi pertumbuhan dan pemerataan. Dari pembangunan yang orientasinya pada sektor menjadi sektor dan teritorial. Jadi memberikan perhatian di tiap-tiap kawasan memiliki prioritas yang berbeda-beda. Dan itu kami seriusi dengan kalau teman-teman lihat di visi dan misi itu dibagi menjadi pembagian visi dan misi berdasarkan bidang dan kemudian berdasarkan wilayah. Jadi untuk Papua, untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, prioritasnya berbeda-beda. Dengan begitu harapannya pembangunan yang kita lakukan nantinya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Ini yang tadi kami sampaikan. Kemudian kami sampaikan kata kunci yang selalu kami sampaikan adalah soal keadilan. Keadilan ini adalah prinsip dasar agar persatuan Indonesia betul-betul bisa terjaga. Menjaga persatuan dengan memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua, di mana perekonomian kita menjadi satu perekonomian, satu kemakmuran dengan kesetaraan kesempatan. Harapannya dengan begitu, maka persatuan terjaga. Karena kami melihat dari bukti yang ada di berbagai negara di seluruh dunia, menjaga persatuan menjadi sulit ketika ada ketimpangan. Dan setahu saya, tidak ada suasana persatuan dalam ketidakadilan, persatuan dalam ketimpangan, persatuan dalam ketidaksetaraan. Jadi kalau kita ingin persatuan ini terjaga, maka kesetaraan, keadilan harus jadi prioritas. Nah, tema yang diberikan dari teman-teman ICMI sangat relevan sekali. Karena teman-teman ICMI memberikan kepada kita gambaran bagaimana agenda pemerintahan ke depan itu bisa ikut membereskan ketimpangan antar wilayah yang ada ini. Ya, ada banyak. Di situ nanti bisa dilihat aja di slide-nya. Untuk di Makassar sendiri kan saat ini tidak ada stadion Anies. Apakah nantinya Bapak Anies terpilih sebagai Presiden Indonesia rencana membangun stadion di Makassar, Pak Anies? Iya, saya pernah sampaikan waktu saya ke Makassar dulu bahwa salah satu hal yang kita ingin bangun di Makassar dan di provinsi-provinsi lain di Indonesia adalah stadion olahraga berstandar FIFA
yang bisa digunakan juga untuk kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, selain kegiatan olahraga. Tapi stadion berstandar FIFA itu salah satunya adalah di Makassar. Karena Makassar ini masyarakatnya membutuhkan sekali. Dan stadion itu mempersatukan. Stadion itu membuat semua yang berbeda latar belakang duduk bersama di stadion, merasakan perasaan kebersamaan. Karena itulah kenapa penting dan kenapa dibuat dengan standar yang baik FIFA, supaya semua unsur masyarakat bisa menggunakannya, termasuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda bisa pakai, yang menggunakan fasilitas alat bantu bisa pakai, sehingga standar internasional itu kita ingin pakai. Jadi mau dibangun di sini. Ini sudah 2 kali Pak Anies jadi capres, sudah 2 kali berkunjung Makassar. Yang pertama ketika jalan sehat, kemudian hari ini. Nah, kira-kira dengan melihat antusiasme dari masyarakat Sulawesi Selatan, berapa persen Pak optimis suara yang bisa dibawa ke Ada 3. 1 dahsyat, 2 dahsyat, 3 dahsyat. Itu dia. Berapa persen Pak Selatan? Nah, itu aja. Nah. Visi misi Indonesia adil dan makmur untuk semua, percepatan pembangunan Indonesia Timur yang dipaparkan oleh Anies dalam acara Silaknas ICMI 2023 menegaskan pentingnya melakukan perubahan paradigma dari pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan menjadi pertumbuhan dan pemerataan, dari pembangunan yang orientasinya pada sektor menjadi sektor dan teritorial. Memberikan perhatian kepada kawasan-kawasan yang memiliki prioritas yang berbeda-beda, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah tersebut. Acara Silaknas ICMI 2023 yang diselenggarakan oleh ICMI Orwil Sulawesi Selatan selama 3 hari, yakni dimulai pada Jumat 3 November hingga Minggu 5 November 2023 sukses terlaksana. Sekretaris ICMI Orwil Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Farida Patitingi SHM menyampaikan laporan penutupan Silaknas ICMI 2023 yang kemudian ditutup secara resmi oleh Ketua Umum ICMI 2023, Profesor Dr. Arif Satria SPMSI. Ya, karena kita ingin mengetahui visi misi tentang Indonesia Timur seperti apa, dan kemudian warga ICMI bisa mendapatkan insight bahwa kira-kira Indonesia Timur itu akan dibawa kemana. Saya kira ini adalah upaya yang sangat penting untuk bisa memahami ya apa yang ada di benak para capres tentang strategi apa yang harus dibangkitkan untuk memajukan kawasan timur Indonesia. Profesor Arif Satria mengungkapkan alasan menghadirkan ketiga capres dalam acara Silaknas 2023, yakni untuk mengetahui visi dan misinya untuk membangun Indonesia Timur, memberikan gambaran tentang langkah strategis yang disusun untuk memajukan kawasan Indonesia Timur.